Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsabila Nugraha dengan NPM 1905081015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan bunyi pada rumah tinggal. Pengertian bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam ilmu fisika, yaitu gelombang longitudinal, yang mana hal ini dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Dalam ilmu fisika, pengertian dari bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan suatu bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber dari bunyi yang bergetar tersebut juga akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, syarat terjadinya bunyi yaitu adanya dua benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat juga bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin lemah benda bergetar, maka semakin lemah pula bunyi yang akan ditimbulkan oleh benda tersebut. Dalam perambatan bunyi ini juga memerlukan medium. Anda dapat mendengar bunyi jika terdapat medium yang bisa merampatkan bunyi. Klasifikasi bunyi berdasarkan rentang frekuensinya. Gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti anjing dan gajah. Audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang terakhir ada ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah kelelawar. Agar bunyi dapat didengar, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Perantara atau medium. Sebagai medium merambatnya bunyi, diperlukan medium berupa benda gas atau udara, benda padat, ataupun benda cair. 2. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala benda atau alat yang mampu menghasilkan getaran sehingga menimbulkan gelombang bunyi. Yang ketiga ada penerima bunyi atau reseptor bunyi. Meskipun terdapat medium serta sumber bunyi, jika tidak ada reseptor atau penerima bunyi, maka gelombang bunyi yang dihasilkan tidak akan mampu didengar. Noise atau kemisingan. Noise atau kemisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan, bahkan kesehatan pada manusia. Noise bersifat objektif, sehingga batasan noise bagi orang yang satu bisa saja berbeda dengan batasan noise bagi orang yang lain. Namun demikian, ada jenis bunyi yang dianggap noise bagi kebanyakan orang, yaitu bunyi keras yang muncul mendadak, bunyi keras yang muncul terus-menerus, bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, ataupun berbahaya bagi aktivitas ataupun kesehatan. Jenis kebisingan. Berdasarkan asal sumber, kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam kebisingan, yaitu 1. Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datang tidak secara terus-menerus, akan tetapi sepotong-sepotong. Misalnya kebisingan yang datang dari suatu palu yang dipukulkan, dan kebisingan yang datang dari mesin pemancang tiang panjang. 2. Kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kebisingan yang datang dari suara mesin yang dijalankan atau dihidupkan. Yang ketiga ada kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang, dan mungkin akan datang lagi. Misalnya suara mobil atau pesawat terbang yang sedang lewat. Ruangan yang ada pada rumah tinggal yaitu ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Rumah berada pada komplek perumahan di mana letak rumah persis di depan jalan komplek, tetapi letak posisi bangunan agak jauh dari jalan sebab terdapat halaman 4. Tabel pengamatan pada ruang tamu di minggu ke-1, pukul 14.00, sumber bunyi yang ada yaitu 40% dari manusia, yaitu suara orang mengobrol, 45% dari suara kendaraan roda 4 dan roda 2, yang lainnya yaitu 15% dari suara tukang pada rumah tetangga dan TV dari rumah keluarga. Waktu pukul 15, sumber bunyi 20% dari suara orang mengobrol, 65% dari suara kendaraan roda 4, 15% suara dari tukang. Pada pukul 16, sumber bunyi 85% dari kendaraan roda 4 dan 2, 15%-nya dari tukang pada rumah tetangga. Pada minggu kedua, pukul 14.00, sumber bunyi 30% dari suara orang mengobrol, 60% dari kendaraan roda 4 dan 2, dan 10% dari tukang pada rumah tetangga. Pukul 15, sumber bunyi 85% dari kendaraan roda 4 dan 2,
15% dari tukang pada rumah tetangga. Pada pukul 16, 20% dari suara orang, 70% dari suara kendaraan, 10% dari suara tukang pada rumah tetangga. Minggu ketiga, pukul 14.00, sumber bunyi dari kendaraan 90%, dan lainnya 10% dari tukang pada rumah tetangga. Pukul 15.00, 50% dari suara anak-anak yang bermain, 50% dari kendaraan, dan yang lainnya. Pukul 16.00, 40% dari suara orang mengobrol dan anak-anak bermain, 50% dari kendaraan roda 4 dan 2, 10% dari TV pada ruang televisi. Selanjutnya ada pada kamar tidur minggu pertama. Pada pukul 14.00, sumber bunyi 40% dari suara orang, 45% dari kendaraan roda 4 dan 2, 15% dari suara tukang pada rumah tetangga. Pukul 15.00, 20% suara orang mengobrol, 45% suara kendaraan roda 4, 15% suara daripada tukang dari rumah tetangga. Pada pukul 16, 75% dari kendaraan roda 4 dan 2, 25% dari tukang pada rumah tetangga, dan suara musik. Kemudian pada kamar tidur minggu kedua, pukul 14.00, 20% sumber bunyi dari suara orang mengobrol, 60% dari kendaraan roda 4 dan 2, dan lainnya 20% dari tukang pada rumah tetangga dan suara musik. Pada pukul 15, 85% suara kendaraan roda 4 dan 2, 15% suara dari tukang pada rumah tetangga. Pukul 16.00, 20% dari suara orang, 70% suara kendaraan, dan 10% suara dari tukang. Selanjutnya, pada kamar tidur minggu ketiga, pukul 14.00, sumber bunyi 60% dari kendaraan, 40% suara dari tukang pada rumah tetangga, dan suara musik. Pukul 15, 85% suara kendaraan roda 4 dan 2, dan 15%-nya suara yang berasal dari laptop yang digunakan. Pukul 16, 20% dari suara orang mengobrol, 70% dari suara kendaraan, 10% lagi suara TV dari ruang keluarga. Pada ruang keluarga minggu pertama, 30%, pukul 14.00, 30% suara orang mengobrol, 30% lagi suara kendaraan, dan 40% dari suara tukang pada rumah tetangga dan suara TV. Pukul 15, 20% suara orang mengobrol, 50% suara kendaraan roda 4, 30% suara dari tukang pada rumah tetangga dan suara TV. Pukul 16.00, 10% dari suara orang mengobrol, 75% suara kendaraan roda 4 dan 2, 15% dari tukang pada rumah tetangga. Minggu kedua, pada ruang keluarga, pukul 14.00, 20% dari suara orang, 50% dari kendaraan, 30% dari tukang dan suara TV. Pukul 15, 70% dari kendaraan, 30% suara dari tukang dan suara TV. Pukul 16.00, 20% dari suara orang, 70% dari kendaraan, 10% dari tukang. Pada ruang keluarga minggu ketiga, 14.00, 90% dari kendaraan, dan 10% dari tukang. Pukul 15, 50% dari suara anak bermain, 50% suara kendaraan roda 4 dan 2. Pada pukul 16, 35% suara orang mengobrol dan anak bermain, 50% dari kendaraan roda 4 dan 2, 15% lagi dari suara TV. Selanjutnya pada dapur minggu pertama, pukul 14.00, sumber bunyi 25% dari orang, 30% dari kendaraan, 45% dari tukang, suara TV, memasak, dan suara air. Pukul 15, 20% dari suara orang, 40% dari kendaraan, 40% dari tukang. Pukul 16, 10% dari suara orang, 40% dari kendaraan, 50% dari tukang. Pada minggu kedua, pukul 14, 20% dari orang, 30% dari kendaraan, 60% dari tukang, memasak, dan suara TV. Pukul 15, 50% dari kendaraan, dan 50% dari tukang, dan suara TV. Pukul
Pukul 16, 10% dari orang, 40% kendaraan, 50% dari tukang. Dapur, minggu ketiga, pukul 14.00, 50% dari kendaraan, 50% dari tukang. Dan suara TV. Pukul 15, 45% dari kendaraan, 55% dari tukang pada rumah tangga dan suara TV. Pukul 16, 10% dari orang, 40% dari kendaraan, 50% dari suara TV dan suara air. Pada kamar mandi, minggu pertama, pukul 14.00, 10% dari orang, 30% dari kendaraan, 60% dari suara memasak, suara TV, dan suara air. Pukul 15, 10% dari orang, 30% dari kendaraan, 60% dari suara air. Pukul 16, 10% dari orang, 45% dari kendaraan, 25% lagi dari suara air. Pada minggu kedua, pukul 14, 10% dari orang, 30% dari kendaraan, 60% dari suara memasak, suara TV, dan suara air. Pukul 15, 40% dari kendaraan, 60% dari suara TV dan suara air. Pukul 16, 5% dari orang, 40% dari kendaraan, dan 55% dari suara air. Minggu ketiga, 30% dari kendaraan, 70% dari suara TV dan suara air. Pukul 15, 30% dari kendaraan roda 4 dan 2, 40% dari TV dan air. Pukul 16, 5% dari orang, 40% dari kendaraan, 55% dari suara TV dan kesimpulan. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi yang masuk ke rumah berasal dari berbagai sumber, seperti suara manusia, suara kendaraan, dan lain-lain. Ruangan yang paling terasa bising adalah bagian ruang tamu dan kamar tidur depan, karena ruangan terletak pada bagian depan rumah dan berdekatan dengan sumber bunyi. Rata-rata bunyi yang paling banyak masuk adalah pukul 16.00. Salah satu sumber bunyi yang dapat mengganggu adalah bunyi yang bersumber dari tukang pada rumah tangga, karena bunyi yang terus-menerus dan di waktu yang mungkin digunakan untuk beristirahat atau yang lainnya. Untuk dapat mengatasi bunyi yang mengganggu adalah dengan posisi rumah yang jauh dari jalan. Pada rumah ini terdapat halaman depan selebar kurang lebih 6 meter. Dapat pula sekitar rumah ditanami tanaman yang dapat meredamkan bunyi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.